Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah dimanapun berada, sore hari ini kita ketemu kembali pada podcast Hikmah episode yang ke-6. Sahabat Hikmah, Indonesia dengan penduduk 287 juta jiwa, 86% penduduknya Muslim. Jadi lebih kurang sekitar 249 juta Muslim di Indonesia dan Muslim terbesar di dunia. Namun mirisnya dengan kuantitas yang begitu besar, umat Islam masih belum berdaulat di dalam ekonomi. Ya. Ini apakah atau di mana salahnya? Ya. Apakah salah dalam mindsetnya dalam berbelanja, usaha atau apa? Pada sore hari ini di studio sudah hadir Bapak Haji Sahrudin Nasution MBA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi beberapa menit ke depan barangkali kita akan mencoba untuk menjawab Pak Haji tentang kondisi ekonomi keumatan kita hari ini, khususnya barangkali di Kota Medan. Jadi Pak Haji, dengan kuantitas umat Islam yang begitu besar, namun umat Islam belum berdaulat dalam ekonomi, kemudian umat Islam masih menjadi objek, ya, bukan menjadi pelaku usaha. Kira-kira apa asbab utama dari kondisi umat Islam hari ini? Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Ustadz, kami telah diberi kesempatan untuk hadir di studio kita ini mengikuti podcast Hikmah, studio podcast Hikmah. Ya. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri atau lebihnya mengulang. Nama saya Haji Sahrudin Nasution MBA. Kita telah sebagai praktisi telah melaksanakan beberapa produk yang menyangkut dengan keumatan. Ya. Seperti sebelumnya kita telah menjuplai atau menjual barang Primaled, di mana produk itu adalah sekian besar atau mayoritas untuk umat Muslim. Oh, yang di masjid-masjid itu ya? Yang di masjid-masjid. Kemudian alhamdulillah kita telah menggagas pasar umat. Menjawab pertanyaan Pak Ustadz tadi, kita berpendapat sebagai berikut. Pertama, kita melihat yang sangat mendasar adalah kesadaran bahwa kita mayoritas, tapi kita belum sadar saat ini kita posisi komunitas atau kondisi umat ini adalah sangat terpuruk dalam hal ekonomi. Begitu juga dalam hal sosial dan politik. Bahkan kita menilai, atau saya pribadi berpendapat, kita sudah sampai pada tahap tanda petik terjajah secara ekonomi. Kemudian menurut kita, karena bicara tentang ekonomi umat ini adalah bagian perjuangan, kita berpendapat juga untuk kita harus memulai dari individu kita masing-masing, maka
tentunya kita harus mengoreksi amal ibadah kita juga. Bagaimana amal ibadah yang sangat fundamental ini adalah seperti sholat. Kita perbaikilah sholat kita, selalu sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Begitu juga mentadaburi Al-Quran. Dalam hal mentadaburi Al-Quran ini, kita mereferensi kepada satu hadis, dalil Al-Quran, An-Nisa 9, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim surriyatan du'afa khaufun alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah terhadap suatu generasi yang kelak kondisinya lemah. Sebetulnya sudah diwanti-wanti Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Lemah dalam aspek ekonomi. Lemah dalam aspek ekonomi tentunya. Karena tapi ya kayaknya ya ayat itu satu di antara yang diingatkan Allah tidak hanya aspek ekonomi ya, tapi ada di sana aspek ekonomi. Lanjut. Insya Allah ini relevan dengan topik kita. Kedua, persepsi umat ini kebanyakan terhadap ekonomi, mulai daripada persepsi atau cara pandang kita terhadap belanja, yang selama ini barangkali gampang-gampang sajalah, kira-kira begitu bahasa medannya, atau individual, ya udah saya belanja, saya mau di mana yang termurah, itu sudah menguntungkan. Padahal kita belanja adalah sekaligus kita mendeklarasikan diri kita secara ekonomi. Kita tahu saat ini Majelis Ulama Indonesia sudah merilis daftar boikot terhadap produk Yahudi dan yang terafiliasi dengannya. Jangan-jangan masyarakat kita sebagian besar belum peduli atau tidak tahu terhadap apa saja itu produk itu. Kita tahu sekali kita belanja membeli produk tersebut, keuntungannya tentunya akan dikirim ke negara Yahudi atau Israel, yang kita tahu Yahudi itu adalah yang membantai saudara kita. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau gitu sepertinya perlu jihad ekonomi ya. Betul. Makanya kita insya Allah temanya ini relevan dengan kita. Yang paling pas adalah jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Karena mana jihad itu tidak diartikan sempit hanya untuk perang senjata, ya kan? Tapi juga dalam kondisi di mana ada keterpurukan ekonomi, maka yang tepat adalah jihad ekonomi. Betul Pak Ustadz. Ada lagi mau tambahkan? Iya, sedikit lagi saya tambahkan bahwa begitu juga terhadap sudut pandang kita terhadap ekonomi. Dari mulai belanja dan ekonomi dalam arti usaha. Sangat penting bagi kita produk apa yang dibeli, siapa pelaku usahanya, supaya tujuannya kita atau idealnya kita belanja di lingkungan kita sendiri. Dengan belanja di internal kita, insya Allah keuntungan akan berputar di seputaran kita, di internal kita, pastilah manfaatnya akan lebih banyak untuk kita. Untuk kita dalam arti umat Islam. Jadi membangun loyalitas barangkali. Betul. Teori ekonominya begitu. Oke, Pak Haji. Tadi terkait ada bahasa jihad ekonomi. Jadi kira-kira dalam benak Pak Haji ini kira-kira sebagai pelaku ekonomi bagaimana implementasinya di lapangan seperti apa? Baik Pak Ustadz. Kita yang sebagai praktisi di lapangan, tentunya kita melihat kondisi prihatin keumatan ini, ekonomi umat ini, sekaligus tantangan bagi kita. Dari tantangan ini, kita harus punya spirit. Kita harus punya spirit untuk maju. Satu lagi, kita sampaikan dalil. Innallaha la yughayyiru biqaum hatta yughayyiru bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu sendiri merubahnya. Jadi kita inilah yang merubah bagaimana keumatan ini bisa tumbuh dan berkembang selayaknya entitas atau komunitas lain maju. Mereka maju, selayaknya kita harus maju. Teknologi sudah ada. Mereka memanfaatkan teknologi, kita harus juga memanfaatkan teknologi. Karena pada hakikatnya pasar adalah satu modal utama. Mereka sendiri bisa menggait pasar kita. Kenapa kita nggak bisa menggait pasar kita sendiri? Ya. Kira-kira begitu. Jadi harus menciptakan pasar. Betul, Pak Ustadz. Ya. Dan harus harus ada action. Jadi nggak hanya sebatas teori atau mungkin apa lagi ceramah, asumsi barangkali kan, tapi harus dibuktikan ikhtiar itu real di lapangan. Betul, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, kita dalam podcast ini menyampaikan tentang ekonomi umat. Insya Allah kita sudah membuat satu sistem aplikasi, satu sistem solusi yang bernama Pasar Umat. Pasar Umat. Pasar Umat ini adalah marketplace sesuai dengan kekinian, bisa kita akses offline atau belanja seperti biasa, dan juga bisa untuk online. Online. Ya. Masya Allah. Jadi, insya Allah dari kondisi kita, dari keinginan kita untuk maju, sebetulnya sudah ada wadahnya Pasar Umat. Ya. Tinggal bagaimana para produsen, para pemilik produk bisa meletakkan atau mempromosikan barangnya di Pasar Umat ini. Insya Allah nanti sebaliknya begitu juga. Konsumen akan belanja di tempat Pasar Umat ini, dan kita harapkan juga sinergi dengan BKM masjid dan sekolah atau pesantren. Insya Allah dengan sinergi ini kita yakin dalam waktu dekat ekonomi umat bisa bangkit secara real, bukan hanya secara teoritis. Jadi kalau gitu ekonomi umat itu akan sulit bisa dibangun kalau individu pelaku usaha itu berjalan sendiri ya. Betul. Tanpa ada dukungan, ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dalam arti tadi mungkin barangkali jemaah, tokoh agama, gitu barangkali Pak Haji. Betul Pak Ustadz. Nah kalau begitu kira-kira seperti apa wujud dari urgensi sinergisitas antara pengusaha, kemudian jemaah, mungkin masyarakat, dan katakanlah tadi tokoh agama, Ustadz barangkali. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang bagus dari Pak Ustadz, dan kita kaitkan dengan teori ekonomi. Jalannya satu bisnis adalah salah satu faktornya trust atau kepercayaan. Oh iya, siap. Kita sudah membangun aplikasi yang berbasis komputer Pasar Umat. Misalnya para pelaku bisnis atau produsen atau yang punya produk meletakkan barangnya di tempat kita di Pasar Umat, tentu begitu awalnya kita ada deal-deal misalnya bagi hasil, tentunya apa yang kita sampaikan itu harus betul-betul terlaksana. Sebetulnya Islam kan sudah mengatur itu, perilaku jujur dan lain sebagainya. Dan untuk yang sistem kita lengkapi dengan sistem komputer. Jadi begitu kita sudah ada deal, tentunya mitra kita bisa melihat berapa yang laku, berapa bagian masing-masing, kira-kira begitu. Baik, tadi ada usaha yang dibangun Pasar Umat. Ya. Kira-kira bagaimana nanti masyarakat untuk bisa bergabung memanfaatkan Pasar Umat, artinya bertransaksi di sana? Mungkin bisa Pak Haji jelaskan kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama,
supaya tidak terlalu jauh pemikiran kita ini, kita jelaskan bahwa pasar umat ini tadi salah satu fiturnya adalah marketplace offline, berarti seperti toko biasa. Jadi nanti kita sampaikan sudah tersedia di mana saja pasar umat. Artinya para jamaah atau para konsumen bisa langsung mendatangi kepada outlet-outlet kita yang sudah tersedia. Di mana saja itu Pak Haji? Kita alhamdulillah kita sudah tersedia dalam tahapan uji coba ini memang. Satu di Karya Dharma. Ya, itu untuk meliputi Johor. Kecamatan Johor dan sekitarnya, insya Allah bisa kita layani. Kedua di Jalan Berijan Katamso. Oh, yang dekat Pelangi itu ya? Dekat Pelangi. Insya Allah sudah bisa melayani beberapa kecamatan. Kecamatan Medan Maimun, Medan Amplas, Medan Kota, dan sekitarnya. Dan satu lagi adalah di Gatot Subroto, dekat Simpang Iskandar Muda. Oh, sorry. Kelurahan Petisah, Hulu. Jadi dari sistem ini sudah kita desain dalam satu sistem teknologi di mana para jamaah yang belanja poinnya akan langsung tercatat tertuju kepada masjid yang direkomendasikan saat awal registrasi. Oh, jadi itu salah satu barangkali keunggulan. Ya. Atau banyak keunggulan yang barangkali yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika bertransaksi membeli. Mereka bisa mendapatkan barang, tapi pada waktu yang sama mereka juga bisa berinfak gitu barangkali. Betul, Ustaz. Dan inilah memang fitur unggulan utama kita. Oh, ya. Masya Allah. Mereka belanja tanpa kita naikkan harga, insya Allah mereka sudah melakukan amal dengan berinfak ke masjid yang dituju. Begitu juga BKM. BKM insya Allah akan menerima kumpulan dana-dana ini dan menjadi sumber pendapatan baru bagi BKM, atau bisa juga jadi badan amal lainnya seperti sekolah, pesantren, dan lain-lain. Organisasi kemasyarakatan Muslim juga bisa kita laksanakan dengan pola yang sama. Dan satu lagi Pak Ustadz tadi, kembali fitur berikutnya, seperti kita sampaikan tadi, produk-produk kita ini adalah insya Allah sudah terbebas daripada produk atau barang yang diboikot oleh MUI. Oh, iya. Bayangkan kadang-kadang masyarakat kita atau yang kita lihat, kita survei kecil-kecilan, tanpa kita arahkan masih saja, atau mungkin ya paroh baya di atas usia kita ini mungkin nggak gitu care atau tak terhafalnya semua itu produk-produk mana saja yang apa. Itu sepertinya insya Allah di wadah kita ini pasar umat sudah tersortir hanya produk yang boleh, bukan produk yang terafiliasi dengan musuh umat Islam ini. Terus kira-kira yang dipasarkan atau yang ada di pasar umat itu apa kira-kira produk yang barangkali bisa didapatkan oleh masyarakat ketika mereka katakanlah mungkin membeli, ya, datang menggunakan mendukung apa yang Pak Haji rintis pasar umat tadi. Apa aja kira-kira produknya? Maksudnya barangkali kemudahan belanja atau lebihnya produk dengan lain? apa gitu. Ya, misalnya apa yang, misalnya orang kan misalnya gini Pak Haji kan, saya mau beli, ini ada kebutuhan di rumah nih sanyo. Ya. Atau saya mau beli apa nih di rumah nih masih belum ada karpet gitu kira-kira. Kira-kira kebutuhan masyarakat itu apakah bisa didapatkan di sana? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah dari segi produk kita sudah menyiapkan produk-produk kebutuhan pokok, seperti
sembako, ya. beras, gula, minyak, tepung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa produk yang lain yang kebutuhan umat. Kita mengamati kebutuhan umat. Kita mulai dari kebutuhan masjid. Kebutuhan masjid seperti latar belakang usaha kita tadi, jam digital, insya Allah memang sudah lama kita rintis, kita tersedia. Begitu juga dengan peralatan elektronik lainnya seperti AC, seperti sound system, semua ada kita. Jadi begitu juga terhadap pompa air. Pompa air kita sudah punya brand sendiri, namanya Pompaku, Pak Ustadz. Ini adalah satu contoh atau satu implementasi kita bagaimana umat ini tadi tidak hanya sekedar konsumen saja. Pada tahap ini kita sudah membuktikan kita mampu. Kita untuk pompa ini kita sudah punya brand sendiri, berarti kita sudah posisi produsen. Jadi kemudahan yang lain yang kita deliver atau kita berikan untuk konsumen kita, insya Allah untuk beberapa yang terjangkau dengan kita akan layani konsumen kita dengan antar secara gratis. Ada juga? Ya. Insya Allah ini adalah sebagai trigger atau pemicu bagaimana ekonomi umat ini bisa tumbuh. Pelayanan tuh kalau bisa diantar? Ya. Ongkir gratis? Tanpa ongkir lah, kira-kira ya. Tanpa ongkir. Ya. Dan sebetulnya seperti produk lampu kita juga sudah punya brand sendiri, namanya juga lampu umat. Kalau tadi pompa umat, satu lagi ada dua lagi sebetulnya. Gula sudah ada juga dengan branding gula umat. Begitu juga minyak umat. Ya. Jadi khusus yang peralatan yang beratnya kecil, insya Allah nanti kita akan bisa tidak hanya Medan, sudah bisa go nasional lah atau go provinsi. Ada cabang kita di daerah lain, tinggal kita kirim. Mungkin nanti akan kita lihat ongkirnya sebagaimana ekspedisi lain mungkin menyampaikan, tidak terlalu mahal-mahal lah begitu, Pak Ustadz. Oke, barangkali Pak Haji, dari semangat semangat jihad membangun ekonomi umat ya lewat pasar umat tadi, jadi dakwah itu sebenarnya tidak dipahami hanya lewat mimbar, tapi juga lewat aspek kehidupan. Betul. Jadi bisa lihat jihad termasuk diantara jihad ekonomi. Betul. Nah, gitu. Jadi terima kasih Pak Haji atas sharingnya kepada kami hadir di studio podcast IKMA. Dan boleh saya sampaikan, Pak Ustadz, sebagai closing statement barangkali. Ya, closing statement dari saya adalah tadi kita sudah menceritakan atau melihat kondisi umat yang terpuruk ini. Kita sudah berbuat, sudah mulai melaksanakan tentang kegiatan ekonomi umat dengan pasar umat. Ya. Ayo kita bergabung, bersinergi, bersama kita kerja membangun untuk kemajuan umat ini. Satu hal lagi, insya Allah kerja-kerja kita ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harapkan juga merupakan kerja-kerja amal. Dan barangkali kalau suatu saat nanti di akhirat kita ditanya, inilah hujjah kita, sudah sampai di mana kita berbuat tentang umat ini, insya Allah bagi kita-kita yang sudah melaksanakan ini nantikan kita bawa ke akhirat, kita sudah berbuat untuk umat. Demikian, terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Terima kasih Pak Haji. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa tadi yang dipaparkan oleh narasumber kita Pak Haji Syahrudin As-Sultan MBA bisa menjadi motivasi penggugah bahwa sesungguhnya membangun ekonomi umat itu
butuh kebersamaan, butuh action, butuh niat, seperti yang dijelaskan barangkali oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam ini ta'obahnya seperti kalbunian, yasutu ba'duhu ba'dha. Jadi ketika umat Islam itu bergerak untuk kebaikan, maka kita harus berkolaborasi, membangun bersama kebaikan tersebut. Mungkin barangkali dengan itulah yang barangkali disebut dengan jihad ekonomi yang maksimal tadi. Jadi jangan kita biarkan saudara kita bergerak sendiri, tapi harus kita dukung, kita support, ya, dan seterusnya. Barangkali tidak hanya kita dukung dan support tentunya, tapi ke depan kita juga bisa berkunjung bersilaturahmi ke pasar Pak Haji Syahrudin Nasution yang ada dekat kita, mungkin barangkali di Jalan Brigjen Katamso, di dekat Simpang Pelangi. Demikian barangkali mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa menambah inspirasi kita semua, sehingga akan pentingnya bagi kita membangun ekonomi umat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz.